Halo teman-teman pecinta film India. Kali ini saya ingin mengulas film India yang berjudul Color Bomb yang dirilis pada 9 Juli tahun 2021. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood Jimmy Shergill yang pernah sukses di film Mahabharata. Di film ini ia berperan sebagai seorang polisi yang sedang berjuang menyelamatkan anak-anak yang sedang disandra teroris di sebuah sekolah asrama. Di sisi lain, Manoj juga memiliki kejahatan atau kesalahan di masa lalunya. Film ini akan membuat penonton menjadi penasaran dan terus menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, sebelum penasarannya lebih besar, dukung dulu channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar kami semangat dalam mengupload film-film terbaru. Film ini diawali dengan obrolan ayah dan anak, di mana Jimmy Shergill sebagai ayah yang bernama Manoj dan Naman Jain sebagai anak yang bernama Akshay. Sambil melajukan mobilnya di sebuah perbukitan dengan pemandangan yang memanjakan mata, jalanannya berkelok-kelok hingga di sebuah belokan. Secara tak sengaja Akshay menabrak seekor burung yang lewat. Burung itu adalah burung teragopan barat atau biasa disebut burung kaisar. Terlihat bahwa Akshay merasa bersalah telah menabrak seekor burung tersebut. Lalu ayahnya Manoj mengubur burung tersebut dan menenangkan anaknya. Selanjutnya, Manoj dan Akshay tiba di sebuah sekolah untuk upacara berkabung meninggalnya seorang siswi yang bernama Neha beberapa tahun silam. Siswi yang bernama Neha dikabarkan menghilang dan jasadnya ditemukan di sumur tua hutan dekat sekolah. Dalam upacara ini, Manoj juga mendapatkan penghargaan sebagai polisi super karena telah memecahkan masalah hilangnya siswi tersebut. Dan disinilah Akshay menyadari bahwa kasus kematian siswi itu bisa terbongkar berkat kerja keras ayahnya dalam memecahkan kasus rumit pembunuhan itu. Belum lama upacara itu berlangsung, mendadak seseorang yang menggunakan tas dukung warna merah masuk dengan sebuah rompi bom yang siap meledak. Dia mengaku bernama Ali. Dia menyiksa beberapa murid dan mengancam bahwa bom akan meledak jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dia meminta seluruh orang tua keluar dan menyisakan anak-anak yang ada di dalam ruangan tersebut. Dia juga mengambil dan menghancurkan seluruh ponsel yang dimiliki, lalu diinjak-injak seperti semut. Wah, sayang sekali ya, coba tukar sama HP kentang mimin satu aja. Setelah mengetahui di dalam gedung sekolah ada seorang teroris dengan bom bunuh diri yang mengancam anak-anak dan orang tua, maka datanglah wartawan dan polisi lokal ke tempat kejadian tersebut. Menjelang kedatangan tim khusus anti-teror Densus 88 atau kalau polisi India bilang tim IRF, maka polisi lokal ini yang bertugas untuk mengamankan area lokasi gedung. Terlihat seorang polisi memerintahkan bawahannya untuk bertugas dengan siap siaga karena sekitar 1 jam lagi tim IRF datang. Ketika teroris ini ingin membacakan tuntutannya, ternyata mikrofonnya mati dan dia menyiksa salah seorang murid untuk meminta menghidupkannya. Pembantu sekolah yang bersama murid bersedia menghidupkan mikrofon tersebut. Dan pada saat Ali membacakan tuntutannya, pembantu sekolah itu ingin memukul kepala Ali dengan asbak rokok. Melihat kejadian ini, tentu saja polisi superhero Manoj yang sedang berada di dalam gedung berusaha mengalihkan perhatiannya dengan menanyakan nama teroris tersebut. Tetapi sayangnya teroris menyadari hal ini dan dia sempat menghindar dan menembakkan pelurunya ke lengan pembantu sekolah tersebut. Suasana pun semakin menegangkan mendengar suara tembakan itu. Dikarenakan aksi Manoj tadi, akhirnya Manoj menjadi target penjahat itu. Dia dituntut untuk mengikuti permintaan teroris itu untuk melakukan serangkaian pembunuhan kejam pada beberapa orang. Dia harus mendapatkan 3 kode bom untuk menjinakkan bom dengan cara menyelesaikan serangkaian misi. Setiap misi diberi waktu 60 menit. Jadi dia memiliki waktu 3 jam untuk itu. Bila misinya gagal, maka bom akan diledakkan dan semua anak-anak yang tidak bersalah akan hancur berkeping-keping, termasuklah anaknya yang bernama Akshay. Agar polisi yang lainnya tidak curiga terhadap Manoj untuk menjalankan misinya, Ali melukai telapak tangan Manoj hingga berdarah. Setelah Manoj sampai di kediaman rumah Fernandes, Manoj meminta istrinya ini yang juga merupakan ibu Matius untuk membunuh suaminya dengan serpihan kaca. Tuan Fernandes dianggap orang yang paling berdosa karena telah menyiksa putranya dan harus dihukum mati. Dalam aksinya ini, Tuan Fernandes sudah dalam keadaan tidak berdaya dengan tangan terikat dan duduk di kursi. Lalu Manoj menghubungi Ali melalui video call. Dalam video call tersebut, Matius disiksa oleh Ali agar ibunya segera membunuh suaminya dengan memotong pergelangan tangannya. Setelah mengetahui putranya Akshay sudah dibebaskan, Manoj ingin mengakhiri untuk tidak mengikuti perintah teroris ini lagi. Tetapi teroris ini memiliki bukti kejahatan Manoj dan ingin menyebarluaskan videonya. Merasa tertekan, Manoj akhirnya mengikuti keinginan teroris tersebut dan Ali mengirimi lokasi untuk misi keduanya. Di misi keduanya ini, Manoj mengajak ibu Matius bersama untuk mengunjungi dokter yang mengetahui penderitaan Matius yang sering disiksa ayahnya.
Di lain tempat, salah satu politisi setempat menghasut masyarakat dan pengikutnya untuk menyalahkan seseorang yang bernama Barkat Ali yang memiliki restoran. Ya mungkin orang ini beragama Islam dan dianggap support terhadap teroris yang dilakukan di gedung sekolah itu tadi kali ya. Dia mengajak pengikutnya untuk membakar dan membunuh Barkat Ali. Keributan pun berhasil dibubarkan oleh Sumitra, polisi lokal yang merupakan junior dari Manoj. Sumitra berhasil menyelamatkan Barkat Ali dari kepungan api dan dia juga mendapatkan informasi penting. Sementara suasana dalam gedung semakin kacau, di mana anak-anak pada nangis dan ketakutan. Setelah 1 jam berlalu, tim Densus pun datang dengan pasukannya dan langsung mengambil alih TKP. Tim khusus ini ingin memasuki gedung sekolah melalui terowongan yang ada di bawah tanah gedung sekolah. Tetapi di tengah jalan, ada jebakan asap racun yang mematikan. Suasana ini begitu mendebarkan. Pasukan ini terpaksa untuk membatalkan misinya dengan menarik mundur seluruh pasukan agar tidak terlalu banyak yang terluka. Aksi ini diketahui oleh Ali. Lalu Ali menembak jatuh seorang siswi dari jendela karena dianggap telah mempermainkannya. Sementara kematian Tuan Fernandes sudah diketahui oleh pasukan khusus ini, dan ia meminta polisi untuk mencari Manoj. Sumitra yang telah mendapatkan informasi penting dari Barkat Ali tadi, langsung pergi menuju rumah klinik Dr. Gupta. Dan Sumitra melihat seniornya Manoj berada di situ bersama Dr. Gupta, yang sudah terikat tangan dan mulutnya dengan tali, dan juga tanpa menggunakan busana. Tampak dengan jelas wajah Dr. Gupta berubah seperti kena racun, dan dari mulutnya juga keluar busa. Sumitra meminta Manoj untuk angkat tangan dan tidak mendekati Dr. Gupta. Tetapi Manoj tidak memperdulikan hal tersebut. Dia terus mencari informasi kepada Dr. Gupta. Sebelum dokter itu meninggal, dia menyebutkan nama Rita. Untuk misi kedua ini, Manoj mendapatkan tugas untuk menculik Ratanegi dan membawanya ke sebuah gedung bioskop lama. Ratanegi ini adalah rekannya yang ada di dalam video tersebut. Setelah kejadian itu, Ratanegi memilih untuk berhenti dari kepolisian. Setelah sampai di gedung bioskop, dia dipertontonkan video kedua orang tuanya yang akan dibunuh. Lalu Manoj mendapatkan kode bom yang kedua. Sebelum menyelesaikan misi ketiga, Manoj menelpon Sumitra dan mengajak ketemuan di kabin lama, gubuk yang menjadi saksi kejahatannya di masa lampau. Sesampainya di tujuan, Sumitra dan putranya Aksai bertemu dengan Manoj. Lalu Manoj mengisahkan apa yang terjadi sebenarnya di masa lalu. Pihak kepolisian mendapat laporan orang hilang di hutan ini dari keluarga Neha. Dan sudah 4 hari pihak kepolisian belum juga menemukan keberadaannya. Neha terakhir terlihat meninggalkan sekolahnya bersama seorang temannya. Tetapi hanya temannya yang berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke asrama. Pada suatu malam, ia dan rekannya yang bernama Ratanegi melihat seorang pemuda seperti pecandu yang tidak dikenal berlari setelah dikejar. Ia berhasil menangkap pemuda itu. Dan tanpa sengaja, pemuda itu pun terbunuh. Lalu Manoj menembakkan pistol ke tubuh pemuda itu dan akan dijadikan sebagai pembunuh Neha. Untuk misi yang terakhir, Manoj ditugaskan untuk membebaskan Ali dan dia harus kembali lagi ke sekolah, dan itu tentunya tidak bisa dilakukannya dengan sendirian karena dia dicari-cari polisi yang lain terkait kematian Tuan Fernandes dan yang lainnya. Sumitra diminta untuk menjadi sandarannya agar Manoj bisa masuk ke dalam gedung dengan mudah. Setelah bernegosiasi dengan kepala Densus, ia pun diizinkan masuk. Ketika memasuki dalam gedung, suasana tampak menegangkan. Bom yang di leher Ali masih berdetak dan dia juga menodongkan pistol ke arah Manoj. Manoj meminta Ali untuk mencari tahu kode keempat, tetapi Ali justru ketakutan dan tampak tegang. Dia memerintahkan Manoj untuk menjatuhkan senjatanya ke lantai dan mengangkat tangan. Sumitra yang sudah membuat catatan untuk menyelamatkan Ali, dia memperlihatkan kertas tersebut kepada Ali dari belakang, dan Ali pun meminta kode yang keempat. Di sini suasana terlihat sangat menakutkan karena detik-detik bom terus bergerak. Setelah mendapatkan kode, Ali langsung memasukkan kode tersebut. Setelah kode bom dimasukkan dan bom berhasil dimatikan, Ali melepas bom yang ada di lehernya itu. Dan ternyata Komandan Densus 88 secara diam-diam juga ikut memasuki gedung asrama melalui pintu yang berbeda. Tetapi tiba-tiba ia didor dan kepalanya tertembak oleh seseorang. Orang itu juga melepaskan pelurunya dan mengenai kaki Sumitra. Sementara itu, Ali bergegas keluar dan berlari ingin menyelamatkan diri. Tetapi ia tertembak oleh sniper dan diberondong peluru oleh tim Densus. Sementara itu, bom yang baru saja mati dan terlepas dari leher Ali kini berpindah ke leher Sumitra. Sumitra yang dalam keadaan kaki tertembak berusaha untuk menjauhkan diri dari anak-anak. Dia melompati gedung melalui jendela, dan setelah ia jatuh ke bawah, penjinak bom mendekatinya dan mengatakan bahwa bom tersebut adalah palsu. Dan ternyata pembantu sekolah yang tertembak lengannya itu adalah bernama Rita, dalang dari aksi teror bom ini. Dan dia juga yang telah meracuni orang-orang. Dia melakukan ini untuk aksi balas dendam terhadap Manoj yang sudah membunuh anaknya waktu hilangnya Neha
Neha di hutan setahun yang lalu. Kemudian Rita mengisahkan kehidupannya bersama anaknya. Dia sangat menyayangi putranya itu, walaupun putranya itu tidak normal seperti kebanyakan anak yang lainnya. Dan Rita juga sudah pernah dipenjara gara-gara membunuh suaminya. Ia memukuli putranya tersebut. Ia tidak bisa mentolerir jika ada seseorang yang menyakiti anaknya, walaupun itu ayahnya sendiri. Setelah bebas, dia mencari dan membawa putranya jauh-jauh dari kekerasan dan keramaian orang-orang dengan pergi ke hutan. Dia berharap mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik, tetapi kenyataan pahit harus dia alami ketika putranya dibunuh dan dia menyaksikannya dari kejauhan. Setelah sampai di tempat tujuannya terdapat banyak air, dan air dari sini akan disuplai ke seluruh kota. Rita memberikan tugas terakhir kepada Manoj untuk menembak dirinya. Tujuan sebenar Rita ini adalah ia ingin meracuni seluruh kota dengan racun yang sudah ada di dalam tubuhnya. Dan bila Manoj tidak mau melakukannya, maka video kejahatannya akan diupload dan menjadi viral. Manoj menyadari akan hal ini dengan melihat tanda-tanda yang terdapat pada wajah korban keracunan sama seperti wajah Rita. Rita melompat ke dalam air waduk tersebut dan sebelumnya ia sudah mengupload dan melemparkan ponselnya. Melihat hal tersebut, Manoj juga terjun ke dalam waduk untuk menyelamatkan dan membawa Rita ke atas air. Sebenarnya hilangnya siswi yang bernama Neha tersebut bukanlah suatu pembunuhan, tetapi adalah kecelakaan. Neha dan temannya berebut ponsel dan akhirnya Neha terjatuh dan masuk ke dalam sumur tersebut. Lalu sejam kemudian, ia ditemukan oleh polisi dalam keadaan tewas. Dan temannya Neha itu juga memberikan kesaksian palsu karena ketakutan. Oke, sampai segitu aja alur cerita film India ini saya ulas. Penonton bisa menyaksikan kualitas akting Jimmy Shergill. Mungkin endingnya akan bisa ditebak oleh penyuka film trailer. Pesan utama dari film ini adalah, jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Menjadi bagian dari kelompok minoritas ataupun tingkat sosial rendah bukanlah sebuah kesalahan atau layak dianggap salah oleh mayoritas.